atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Selain dengan hati kami yang menyembah Engkau, selain dengan hidup kami yang kami berikan untuk melayani Engkau, bahkan seluruh pengabdian kami tidak cukup untuk membalas kebaikan yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tapi inilah yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Saat kami memberikan hati kami, saat kami melayani, diberikan hidup kami Tuhan. Oh, hidupku bagimu. Mari hari Bapak Saudara, saat ini di tempat ini bukan suatu kebetulan kita boleh hadir tempat ini, tapi Tuhan ingin merefresh setiap kita. Hari ini seberapa banyak dari Engkau yang hari ini kau mengalami kekeringan secara rohani. Seberapa banyak hari ini ketika kau melayani, kau sadar betul bahwa banyak hal-hal yang kau lakukan yang menjauhkan kau dari Tuhan. Dan saat kau melayani, kau mulai gak nyaman karena ada tuduhan, ada intimidasi. Tapi saat ini waktunya kasih-Nya mengalir di tempat ini. Oh, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya memperbaharui hati kita. Mari kita terima kasih Tuhan. Kasih-Nya yang menerima kita. Oh, carilah Dia, carilah wajah-Nya. Ada kekuatan yang baru. Amin. Refresh setiap kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Oh, kekuatan kami dari-Mu, sukacita kami dari-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu yang hari ini belum pernah kami rasakan, karena kami rindu Tuhan untuk semakin dalam di dalam hadirat Tuhan. Ini saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjamah dan menyentuh hati kita. Kalau hari ini kami haus, Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Boleh kasih kanan kiri senyum, bilang Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini suasana liburan ya. Hari ini liburan panjang. Pasti Bapak Ibu bersukacita. Setelah pulang dari ibadah, Bapak Ibu bisa menikmati bersama dengan keluarga masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berapa banyak saudara mengasihi Tuhan Yesus, angkat tangan. Haleluya. Amsal 10 ayat 3 dan 6 berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Yang percaya katakan amin. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Matius 5 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini lapar dan haus akan Tuhan. Kita mau datang bersama dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap roh kita. Mari kita datang sama Dia. Bapa, kami datang dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Hari ini kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Tuhan berkati orang-orang benar di ruangan ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkat orang benar dinyatakan pagi hari ini. Bersukacitalah di dalam pujian. Bersukacitalah di dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Kita datang dengan penuh sukacita, sebab Dia besar dan layak untuk dipuji.
kebesaran-Mu Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kau ajaib dalam segala jalan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami percaya mujizat dan demi mujizat menyertai setiap langkah kami Tuhan. Sebab Engkau setia dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam
apapun yang sedang kita alami dan hadapi, percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Amin. Dan Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Biarlah hari ini firman-Nya dalam Mazmur 121 boleh kita renungkan. Dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sebab Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kesetiaan-Mu Terima kasih. tak terbandingi oleh apapun juga. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Amin. Kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala pergumulan kami Tuhan. Kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi. Dan kami mau katakan seperti Ayub, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Amin. Terima kasih Tuhan. Bolehkah kita angkat tangan kita bersama-sama? Dan kita mau nyatakan Dia Allah yang sungguh besar. Kuasanya tidak terbatas oleh apapun juga. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku
Yesus setiap kita yang percaya katakan. Amin. Amin. Shalom jemaat Abalo Palam yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap jemaat yang telah ikut serta dan terlibat dalam doa puasa korporat ini. Terima kasih untuk hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk setiap doa yang dinaikkan, dan untuk kesatuan yang kita bangun bersama. Percayalah apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Tuhan melihat hati kita, mendengar setiap doa kita, dan Dia pasti bekerja sesuai dengan rencananya yang indah. Mari terus melangkah dalam iman, bersatu hati sebagai keluarga Allah, dan percaya bahwa Dia akan memulihkan serta memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan pagi hari ini? Saudara rasakan hadirat Tuhan? Tadi lagu yang tadi waktu dinyanyikan, saya teringat waktu saya dilarikan ke IGD, saudara. Betul, kuasa Tuhan terlebih besar. Amin. Sepanjang jalan di perjalanan di mobil, saudara, sakitnya luar biasa, tapi kuasa Tuhan terlebih besar menyembuhkan kita. Amin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Amin. Kami keluarga besar Abalov Palem ingin mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di gereja kami, di ibadah kami. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bergabung di ibadah Abalov Palem baik onsite maupun online. Ya, Abalov Palem adalah gereja sel yang dimana kita bertumbuh bersama di komunitas sel. Pastikan Bapak Ibu ada di dalam keluarga kita di Komsel. Amin. Kanan kiri bilang, kamu Komsel ya. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu ya setelah selesai ibadah, kalau ingin berbincang-bincang dengan kami, bisa kami berbincang-bincang dengan saudara di counter welcomer. Bapak Ibu selamat datang. Selamat yang masih berdoa puasa hari ini. Masih banyak Bapak Ibu yang masih berdoa puasa. Ini hari terakhir loh. Terpujilah yang masih bertahan. Yang gak bertahan gak apa-apa. Saya juga makan obat, masih minum obat. Jadi puasanya masih setengah-setengah Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang masih terlibat dalam doa puasa korporat tahun ini. Kiranya setiap doa yang dinaikkan membawa berkat dan terobosan dalam setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini adalah hari terakhir doa puasa. Besok sudah boleh makan lagi Bapak Ibu. Karena Sincia menyambut kita. Kalau kita Sincia makan yang enak ya. Tapi saya hanya bisa cium-cium saja. Kalau Sunfuk boleh makan daging babi saudara. Kelas SPK, haleluya. Hari ini adalah hari pertama kelas SPK telah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang belum daftar, hari ini masih dibuka pendaftaran. Bapak Ibu ya, kelas SPK periode pertama tahun ini sudah dimulai pada hari ini. Untuk Bapak Ibu yang rindu mengalami pemulihan, Bapak Ibu mari sama-sama merasakan Tuhan. Saudara masih dapat mendaftarkan diri, nanti boleh ketemu dengan counter di depan ada ya. Lalu boleh dihubungi ya di barcode yang tertera di layar. Hari ini Bapak Ibu kita jangan lupa tetap setia memberi persembahan dan persepuluhan. Untuk persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Untuk saudara yang berada di ruang ibadah ini di onsite bisa melakukan transfer juga atau dapat secara langsung memasukkan ke amplop yang ada sudah disediakan. Hari ini Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa ya. Ini abang saya nih, jauh-jauh datang dari Kupang terus dia ke Pluit saudara. Nah hari ini kita akan dilayani oleh bapak dari 4 putra yang ganteng-ganteng. Dari suami yang ganteng dari Ibu Maria, kakak Maria. Dia sungguh manis, hitam manis, lebih manis. Bang Eli Kapitan, haleluya. Silakan Bang Eli.
Selamat pagi. Kalau belum terlalu terlambat saya ingin ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Dan sebentar lagi Kyung-hee ya. Nah yang ini saudara harus tahu. Kalau orang ucapkan Kyung-hee duluan artinya itu saudara tuh. Haleluya. Ya. Jadi tadi ibu hanya ngomong tentang makan. Nah, saya ada belakangnya. Kamu salah gitu. Bukan hanya makan. Amplop merah lebih penting gitu. Oke, baik Bapak Ibu dan Saudara. Di awal tahun ini kalau kita lihat banyak hal, banyak pesan yang disampaikan tentang tahun ini adalah maksudnya kalau dilihat dari ramalan secara umum tahun tidak semakin baik. Bahkan ada pendeta yang meramal mulai bulan Maret ini inflasi akan naik dan resesi akan sampai ke mana gitu. Dan setiap setahun kita akan dengarkan itu. Tiap tahun gitu ya. Dan Alkitab bilang memang keadaannya nggak semakin baik gitu ya. Kita tiap tahun dengar begini. Cuman saya lagi renungin ya, bahkan even COVID ya, yang semua orang kena gitu ya. Di masa susah itu ada juga yang kaya. Yang jualan obat, yang jualan masker gitu, ada aja. Jadi kalau duit di dunia ini nggak kemana-mana, dan sekali lagi ya, kalau duit di Indonesia juga nggak kemana-mana, hanya pindah ke Singapura terus balik lagi dan di mana-mana nggak mana-mana, berarti tinggal tunggu waktu dia mampir rekeningmu. Ya kan gitu ya. Karena kalau ada yang miskin ada yang kaya gitu. Kalau ada yang lagi rugi, ada yang nanti untung gitu. Cuman segitu putarannya. Nah sekarang kamu harus dekat sama Tuhan. Supaya putarannya bisa sampai ke kamu gitu. Ya. Yang setuju katakan? Nah, jadi nggak usah lah gitu. Memang hukum ekonominya begitu gitu ya. Kalau kita bilang ya bank yang produksi uangnya rusak. Sementara uang rusaknya makin banyak. Nah kita juga khawatir kan. Uangnya nggak ada nanti gitu. Ini enggak, kalau uang rusak dibalikin ke Bank Indonesia, dia cetak lagi. Makanya kita kan di Imlek ini kan kalau dapat ampau dari yang tokek-tokek gede ya, uangnya kita cium, bau baru ya. Kan bukan bau ikan asin dari pasar kan. Ya. Nah, saudara, itu sebabnya tentang hal ini jangan kamu khawatir. Coba katakan sebelahmu, jangan kamu khawatir. Ya, kita harus percaya bahwa penyediaan Tuhan itu sempurna buat kita. Ya, tadi kita nyanyikan lagu yang saya kira pernyataan iman kita. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Ya, kuasa Tuhan jauh lebih hebat. Sehingga kalau ternyata posisi berkat saudara dijagain musuh, Tuhan tetap bisa memindahkannya untuk datang kepada saudara. Jadi itu yang saudara mesti percaya. Dan itu dialami oleh Daud. Dia menyiapkan hidangan bagiku dan aku akan makan di depan para lawan. Ya, musuh yang tidak mengizinkan kita bisa makan, kita tetap bisa makan kok. Kalau itu penyediaan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu hari ini dalam perenungan saya di awal tahun saya pikir kalau ada hal yang perlu kita evaluasi dan perkuat adalah mari kita dewasa. Semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena orang yang enggak dewasa, berkat itu membuat dia mabuk dan bisa makin jauh dari Tuhan. Orang yang tidak dewasa, tantangan itu bisa membuat dia undur, jauh dari komunitas, bahkan bisa jauh dari Tuhan. Tapi kalau orang itu dewasa, tantangan itu akan datang, tetapi justru tantangan adalah kesempatan untuk dia melihat kebaikan dan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari tahun ini jadilah dewasa. Dan saya suka dengan statementnya Pres Jati. Kedewasaan itu tidak diukur dari usia. Ya, tetapi kedewasaan diukur dari bersedianya kita menerima tanggung jawab. 1, 2, 3. Nah ini yang di depan nih. Gue masih kurang. 1, 2, 3. Yes. Nah ini betul nih. Betul nih. Kopi manis ini. Ada kan ada kopi masih ada kopi manis?
Atau sudah mulai pahit? Kopi pahit lebih sehat gitu. Saudara, nah karena itu saudara mari kita dewasa. Dan saya percaya kedewasaan itu berjalan beriringan, berbanding lurus dengan hati nurani kita yang semakin hari semakin murni. Nah mari kita lihat ayat firman Tuhan dari Ibrani 5 ayat 14 dan nanti dari Kisah Rasul 24 ayat 16. Kalau cukup jelas di belakang kita, saudara boleh baca bersama saya. 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi ternyata dewasa, makanan keras buat orang dewasa. Tetapi Paulus mengatakan nanti dia akan masuk, makanan itu membuat panca indera di dalamnya terlatih. Untuk dia bisa bedakan yang baik dan yang jahat. Dan yang baik dan yang jahat itu berguna di dalam hati nurani kita. Yang bisa bunyi untuk membedakan ini baik dan ini jahat. Ini benar dan ini salah adalah hati nurani. Kita baca satu lagi ayat. Sebab itu aku senantiasa berusaha. Jadi ingat ada usaha. Orang dewasa harus usaha. Untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi ini saudara, hidup dengan murni di hadapan Allah, emang setiap orang harus sadari bahwa kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kita sadari itu. Tetapi ketika kita ngomong di hadapan manusia, wah ini berat nih, berat. Karena kepura-puraan, kemunafikan sudah menjadi virus yang lain yang membuat manusia bisa berbagai macam muka. Nah, untuk itu anak Tuhan juga tidak boleh salah dalam menafsir ini. Anak Tuhan harus penuh dengan hikmat, katakan hikmat. Dan saya percaya hikmat ada di dua keseimbangan ini. Pertama, hikmat itu akan berguna dalam hidup anak Tuhan supaya dia bilang tidak munafik, tidak muka dua, tetapi mukanya satu, tetapi apa adanya. Nah, bagaimana caranya mempraktikkan hikmat? Hikmat itu ada di dalam perkataan Yesus yang dia katakan begini. Tuluslah seperti merpati dan cerdiklah seperti ular. Karena orang-orang yang tulus alias polos gampang ditipu. Jadi jangan saudara ke bank, polos-polos aja seolah-olah yang di sampingmu orang-orang jujur. Itu jangan-jangan maling. Ya, jadi ingat, orang yang terlalu polos, terlalu tulus akan gampang ditipu. Tapi kalau orang hanya cerdik saja, dia cenderung manipulatif dan licik. Nah, anak Tuhan gak boleh manipulatif, apalagi licik. Kan gak boleh kan? Tapi kita harus hidup dalam dua keseimbangan itu. Baru bisa disebut hikmat. Karena itu yang Yesus katakan. Sembari menjaga hati nurani kita. Supaya tetap murni di hadapan Allah. Untuk hidup di hadapan Allah. Dan hidup di hadapan manusia. Nah saya coba menyelidiki. Hati nurani yang murni itu. Nah, dikatakan begini. Dia akan memberikan keputusan bahwa kita tidak berbuat salah. Kepada Allah dan kehendaknya. Jadi kalau itu hati nurani saudara murni, saudara di hadapan Allah saudara berani. Makanya di firman Tuhan katakan begini, kalau hati nurani itu tidak menuduh kita, kalau hati tidak menuduh kita, kita punya keberanian untuk percaya. Tapi kadang-kadang kita ragu, kenapa? Karena hati kita baru, doanya kata-katanya bagus padahal baru habis maki orang. Jadi hati kita tuh gak bisa bohong gitu. Waktu kita mau ngomong yang enak, ternyata enggak, kita belum ini. Jadi gak punya keberanian. Tetapi kalau kita firm, kondisi kita bagus, maka keberanian itu justru menyaksikan di dalam roh kita bahwa kita tidak bersalah. Nah, apa fungsi hati nurani? Hati nurani itu ditaruh Tuhan dalam hati kita menjadi media suaranya. Jadi saya bayangkan chip kecil yang ditaruh di hati kita. Jadi Allah mau ngomong kepada Adam dan Hawa sejak penciptaan itu.
Dia ngomong, dia bunyikan itu di dalam hati mereka. Ya, untuk membedakan benar salah dalam menghadapi pergumulan hidup. Ya, ketika manusia gamang, ini ke kiri, kiri sini. Ini ke kiri atau ke kanan, atau lurus atau mundur. Nah, ketika pilihan-pilihan itu terjadi, maka hati nurani akan bunyi supaya membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Nah, hati nurani itu berguna di sana. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak hanya menaruh chip di situ untuk dia berkomunikasi, tetapi dia juga memberikan ruangan yang kosong, hampa. Nah, ruangan itu hanya diisi oleh Tuhan sendiri. Makanya itu disebut ruangan intimacy, ruangan worship, ruangan penyembahan. Makanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya tenang dan penuh. Ketika hatinya penuh, maka dia berpikir dengan baik. Ketika hatinya penuh, dia punya keyakinan untuk melihat ke depan. Pengharapannya akan menjadi hidup. Katakan amin. Jadi dari sini kita belajar bahwa ketika Tuhan menciptakan dan mendesain kita, mendesain Adam dan Hawa, itu Tuhan yang maha sempurna. Dia tidak menaruh Roh Kudus dulu di situ ya. Belum, karena Roh Kudus baru datang kemudian. Tetapi dia tetap bisa berkomunikasi dengan dengan manusia itu. Untuk menuntun manusia itu ke dalam jalan yang benar. Nah, kita lihat Roma 8 ayat 27 dikatakan begini. Dan Allah yang menyelidiki apa? Hati nurani. Jadi Tuhan itu selidiki kita di dalam hati nurani kita. Mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi percayalah Tuhan menaruh rohnya juga di dalam hati nurani kita. Supaya menolong kita berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah berkomunikasi di dalam hati kita. Tentu dengan berbagai macam cara. Nah, saya ingin kita maju untuk lihat atau mundur sejenak untuk lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud adalah seorang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan karena dia terus belajar mendengarkan suara Tuhan melalui hati nuraninya. Jadi sekali lagi pada masa Daud belumlah. Makanya dia katakan begini, jangan ambil rohmu daripadaku. Ini masih perdebatan teologis. Karena pada masa itu roh Tuhan belum masuk ke dalam hidup manusia. Ya, itu perdebatan teologis. Tetapi Daud merasa yakin bahwa ada suara Tuhan di hatinya. Itu sebabnya dia katakan itu suaranya roh. Suara roh Allah. Nah, itu yang akan menolong dia untuk bangkit kembali walaupun dia berkali-kali gagal. Ya, dia berkali-kali gagal. Tetapi dia tetap bangkit. Nah, mari kita lihat Mazmur 16 ayat 7 dikatakan begini. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika malam kamu tidur, izinkan atau membuat renungan sejenak, refleksi sebentar di hati kita. Tuhan, apakah hari ini aku seturut dengan apa yang kau mau? Tuhan, apakah hari ini lebih banyak hal baik yang aku lakukan? Atau ada hal-hal yang tidak berkenan? Coba setiap malam saudara, karena pengakuan itu akan memurnikan hatimu untuk maju lebih baik. Dan Allah akan menaruh dan memperkuat rohnya untuk semakin kuat di dalam hati kita. Dan ketika dia makin kuat di sana, dia akan menuntun kita, dia akan bunyi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena gini saudara, di dalam semua informasi yang kita lihat hari ini di sosial media kita, kadang membuat kita bingung gitu. Ya, pendeta ini ngomong begini, pendeta ono ngomong begitu. Ya, perdebatan teologis apologetik itu ngomong berdebat di antara orang Kristen juga nggak sedikit. Dan itu membuat kita bingung gitu. Nah, tapi kayak gini, kalau saudara bingung, tanyalah kepada para pemimpin saudara. Jangan saudara bilang begini, tapi pemimpin saya nggak sejago yang di YouTube. Emang iya, dia nggak sejago yang di YouTube. Tapi waktu kamu sakit, YouTube tuh nggak datang mendoakan kamu. Benar saudara, benar.
Ya ini kan hal-hal yang realistis. Itu sama dengan gini, kita dengar orang-orang hebat, teman-teman kita di luar hebat gitu ya. Tapi mereka tidak seperti orang tua kandung kita kan. Orang tua kandung kita nggak jago, nggak lebih pintar dari teman-temanmu. Ya ini orang yang kamu kagumi di luar sana. Tapi dia tidak pernah mengenal kamu. Dia tidak pernah bagi hidup seperti orang tua di rumah kamu. So dalam nama Yesus, hargailah orang-orang yang membagi hidup dengan saudara. Hargailah orang-orang yang bersama dengan engkau waktu melewati lembah kekelaman. Karena banyak orang yang ketika setelah lewati ke lembah kekelaman, lihat terang benderang, mereka lupa di masa kekelaman itu. Saudara, mari kita jadi orang-orang yang terus bertumbuh. Dan hanya orang dewasa yang mengingat itu. Anak-anak kalau ditolong, setelah ditolong dia lupa kok. Jadi mari tahun ini semakin dewasa. Nah, dari mana kita akhirnya tahu bukti perjalanan Daud? Daud itu yang diajari Tuhan dari hati nuraninya yang murni. Dia buktikan ketika melewati tantangan. 1 Samuel 24 ayat 4-7. Ini kisahnya tentang Daud lari dari Saul karena Saul suka berusaha untuk bunuh dia. Dia lari dan semakin lari. Hari itu dengan pasukannya dia lari menjauh dari kota dan pergi ke padang belantara. Dan Saul gak tanggung-tanggung cari dia dengan 3.000 orang. Menurut saudara 3.000 orang banyak gak? Sangat banyak. Dan itu pahlawan-pahlawan semua. Cari Daud dengan teman-temannya. Tapi bisa-bisanya mereka gak ketemu. Dan akhirnya Saul kebelet dan ke belakang, itu bukan ke belakang, ke gua. Masuk dan kebetulan Daud itu ada di dalam segitu, di balik gunung itu. Dia bisa buang hajat di situ dan orang-orangnya bilang begini, Tuhan inilah waktunya. Lalu berkata, telah tiba Tuhan, ya dikatakan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Pakai ayat lagi. Jadi ingat saudara, orang-orang yang di komsel kita kalau ngomong suruh lakukan yang radikal, saudara mesti tanya Tuhan juga. Karena ini orang komsel-komselnya kacau juga nih. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan bangunlah Daud memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Jadi ya orang komsel suara mayoritas berkata, bunuhlah dia, habisi dia. Inilah waktu di mana musuhmu dikalahkan. Musuhmu Tuhan bawa di hadapanmu. Daud yang bergaul dengan Tuhan. Dia tahu apakah ini kesempatan atau ini cobaan. Ya kan? Kalau hanya engkau dekat dengan Tuhan kamu tahu. Ini kesempatan yang diambil atau ini cobaan yang berat yang harus saya menangkan. Nah, kalau saya menangkan saya akan naik level. Sudah lihat ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Karena ia telah memuntang punca. Jadi dia udah potong nih. Cas gitu ya. Dia udah pegang nih. Tapi hatinya mau copot. Kalau diterjemahan di yang lain dikatakan begini. Dan hati Daud seperti mau robek rasanya. Itu kan gak beres kan. Satu sisi dia tadi sangat yakin bahwa ini benar, ini waktunya. Habisi dia. Karena orang ini kejar-kejar kita. Kan dalam dunia pada masa itu tadi saya ngomong sama Penatua Mindra. Pada masa itu kalau kita dikejar cuma ada dua. Kita harus meloloskan diri atau kita bisa bunuh dia. Karena itu hukumnya memang boleh kok waktu itu. Pada masa itu. Tapi Daud yang bergaul karib dengan Allah. Dia tahu nih. Ini setelah potong jantungnya mau copot. Saya mau tanya saudara. Kapan jantung saudara mau copot rasanya? Pertama, waktu saudara bikin dosa kan. Udah lulus SPK, udah ikut pemerintahan Pirasi Jati, jatuh lagi. Mau copot kan? Makanya banyak orang dikatakan begini, orang-orang yang setelah berselingkuh pulang gak bisa tidur. Jadi ibu-ibu, tuh cek suamimu sehat pulang dari luar kota, mesti cek dia tidur benaran gak. Tapi karena mereka sudah dengar khotbah, mereka pulang langsung tiba-tiba ngorok. Mesti tahu ini ngorok benar atau ngorok palsu. Saudara,
Ternyata Daud berkata, ini nggak benar gitu. Kita kadang-kadang jantung kita mau copot ketika kita keluar nggak bawa STNK, udah nggak pakai helm, lawan arus, lawan arah, dan di tikungan itu polisi pegang-pegang begini, lu nggak bisa balik gitu. Kira-kira gimana? Ya jantungnya, ya kalau saudara udah siapin, memang udah siapin obat polisi ya nggak apa-apa, nggak akan ada jantungan. Tapi biasanya kita melanggar, jantung kita mau copot biasanya. Dan menurut Daud, itu bukan kesempatan, itu pelanggaran. Itu sebabnya Daud hatinya berdebar begitu kencang, otomatis. Nah sementara banyak anak Tuhan yang sudah melakukan yang nggak benar, tetapi hatinya nggak berdebar. Benar saudara, ini problem. Karena mungkin awalnya berdebar, tapi sekarang sudah tidak berdebar. Nah kalau sekarang saudara berkata, saya dikejar-kejar seperti Saul mengejar Daud. Saudara tahu, perbuatan busuk orang itu bau. Coba. Kalau Ernest dikejar, terus ini orang nih buang hajat di sini. Menurut saudara kalau buang hajat, orang buang hajat dekat kamu kira-kira gimana? Wangi enggak ya? Bau kan? Bau busuk kan? Bau busuk kan? Bau kotoran, bau. Nah kalau dalam posisi benar, kamu cium itu bau kotoran. Dan orang ini harusnya tidak benar. Itu sebabnya kita yang dewasa harus menuntun orang yang tidak benar ini kembali kepada jalan Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Jangan saudara, jangan. Habisi dia karena dia buang kotoran. Jangan. Karena mungkin itulah cara dia bertahan hidup. Itu orang banyak bertahan hidup dengan cara itu. Nah, tapi kita harus lebih, ya orang kalau Darmadi Sutanto bilang, sing waras, enggak lah. Ya, betul. Itu udah benar gitu. Nah, mari kita lihat. Jadi Daud walaupun dia tahu ini kesempatan tapi dia tidak gunakan. Karena dia tahu ini bisa bersalah di hadapan Tuhan. Nah 1 Timotius 1 ayat 9 dikatakan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Dan karena itu kandaslah iman. Jadi kalau saudara terus membiarkan hati nuranimu tidak dihidupkan tapi dimatikan jadi tumpul jadi tidak benar. Maka kandas iman kita. Nah, apa yang membuat hati nurani orang bisa menjadi rusak? Pertama karena dosa. Dosa yang terus menerus. Saudara terus hari ini ada di sini dan Tuhan masih mengizinkan saudara masih tetap ada walaupun saudara hidup dalam dosa. Ini hanya kesempatan dari Tuhan. Karena ingat saudara, akibat dosa itu saudara akan dibawa kepada kematian, maut. Konsekuensi dosa adalah maut. Bertobat adalah jalan terbaik. Tinggalkan dosa itu supaya engkau hidup benar. Ya. Yang kedua, kesombongan. Kesombongan itu membuat hati nurani orang tidak bisa bunyi gitu. Tidak bisa. Karena ketika engkau melemahkan orang lain, maka orang lain itu suara Tuhan tidak bisa bunyi. Dan Tuhan sudah bilang, aku menentang orang yang congkak. Kalau saudara baca di dalam pengkhotbah dikatakan Tuhan mengenal orang sombong itu dari jauh. Baru dari masuk situ pintu aja dia sudah tahu ini orang sombong. Tuhan mengenal orang sombong dari jauh. Jadi betapa pentingnya kita rendah hati. Kesombongan membuat hati nurani kita tumpul. Nah yang ketiga kepercayaan atau tradisi yang bukan kebenaran sejati. Nah ini Imlek dan berbagai tradisi-tradisi yang kita pelihara. Bahkan mungkin saja firman yang kita pegang tetapi penafsirannya keliru. Ini kan bisa terjadi dalam hidup kita. Ya nanti sebentar saya ceritain. Dan kehidupan yang kompromistik. Kehidupan yang kompromistik itu membuat hati nurani kita nggak kemana-mana. Dan orang demikian nggak bisa dewasa. Nggak bisa dewasa. Ya, jadi saudaraku cek di dalam hidup kita. Apakah kini yang membuat hati nurani kita tidak bisa berkembang.
Dan kalau hati nuranimu tidak bisa berkembang dengan baik, engkau juga tidak bisa dewasa. Dan kita semua sadar bahwa kita bergaul dengan anak-anak, kita kan sudah semakin tua ini. Kalau orang itu kekanak-kanakan, kita capek hadapinya. Ya di Komsel orang yang kanak-kanak itu kita capek gitu. Ya dikit-dikit mau live group gitu. Akan sudah di live group, akhirnya telepon pujuk-pujuk, dia masuk lagi gitu. Dan gak merasa bersalah lagi. Tapi ini orangnya dipluit. Benar-benar ini luar biasa. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Apakah ada perbedaan suara hati nurani dengan suara Roh Kudus? Menurut saudara. Bagaimana membedakan suara hati nurani kita dan suara Roh Kudus? Apakah ada perbedaan? Menurut saudara ada perbedaan? Ingat saudara, tradisi atau sesuatu yang kita pegang selama ini, itu bisa menjadi kebenaran palsu di dalam hati kita. Di waktu tertentu Roh Kudus bisa intervensi dan suaranya berbeda dengan apa yang ada di hati kita. Karena suara Roh Kudus lebih progresif daripada suara hati nurani kita. Nah ada satu kisah di Kisah Rasul 10. Ini tentang Petrus dan Kornelius. Saudara lihat di sana. Nah ketika Kornelius yang mau mengenal Tuhan. Dan dia bukan orang Yahudi. Tuhan ingin menyuruh Petrus pergi menjumpai Kornelius. Dalam tradisi Yahudi dan itu tertulis di Taurat. Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Dan itu kebenaran sudah ada. Hati nuraninya sudah ada. Ya kan? Hati nuraninya sudah ada. Itu sudah bertahun-tahun turun-temurun. Makanya Yesus ketika dia ngomong-ngomong sama orang itu, ada orang wanita Fenisia datang dan ngomong minta supaya anaknya disembuhkan. Dia bilang aku datang bukan untuk orang yang bukan Yahudi, aku datang untuk umatku, untuk orang pilihan gitu. Cuma wanita ini nerobos pagar dan berkata, iya betul. Memang itu anjing nggak makan di meja, anjing makan yang jatuh dari remah-remah. Itu luar biasa wanita ini. Sampai Yesus sampai memuji iman orang ini. Karena orang ini sudah berkata secara profetik yang sangat luar biasa. Itu sebelum jadikan segala bangsa muridku. Itu sebelum, belum sampai ke sana. Jadi suara Roh Kudus kadang bertabrakan. Karena ketika binatang-binatang yang haram-haram itu ketika diturunkan. Dan disuruh untuk Petrus sembeli dan makan. Petrus bilang enggak bisa Tuhan. Enggak, ini bukan makanan kami. Tapi Tuhan berkata apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah ayat ini yang kita pakai. Makanya babi, semua tikus di Manado dimasak. Semuanya karena apa yang dikatakan halal oleh apalagi tidak ada bunyinya. Ya semua dimakan gitu. Ya haleluya gitu. Itu sebabnya banyak sakit yang harusnya tidak kita derita. Kita harus tanggung konsekuensinya ya. Ya, jadi mungkin waktu itu juga tidak ditulis babi karena ini orang yang penulisnya orang Yahudi. Dia tidak bisa tulis babi di situ tapi saya kira babi pun diturunkan gitu. Ya, padahal babi ini sekarang lagi getar-getir ini. Ini tinggal berapa hari lagi nih. Ini luar biasa. Gak mungkin lah kita di Imlek, malam Imlek tanpa babi kan, betul kan? Luar biasa nih. Iya, tetapi Tuhan berkata yang dinyatakan halal oleh Allah, kamu tidak boleh katakan haram. Nah, Petrus berkata, ini apa artinya? Tiba-tiba datanglah orang yang diutus oleh Kornelius untuk menjemput dia. Oh, ini maksud Tuhan. Ternyata kasih Tuhan harus diberitakan. Jadi ada batas di mana dulunya ini adalah hal yang dipercaya bertahun-tahun. Ini nggak boleh. Dan hati nurani kita berkata iya. Tapi saudara, dalam tradisi itu kita kadang harus merenung.
apakah ini suara Roh Kudus? Karena kadang tradisi itu membatasi kita untuk menyeberang. Menyeberangi border. Enggak bisa gitu. Makanya saudara, di perdebatan banyak hal yang sifatnya teologis. Tapi kami sepakat di dalam kebenaran Tuhan. Ada hal yang sifatnya pengembalaan yang harusnya kita lakukan. Dan itu kita harus minta arahan Roh Kudus. Supaya setiap jemaat bisa dilayani dengan baik. Karena kalau kita cuma hanya menerapkan aturan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya kita balik lagi ke Taurat. Padahal enggak tahu kalau Yesus ada di sini. Apa yang Yesus lakukan. Jadi karena itu para pemimpin, para PKS. Ya mari terus minta hikmat dari Tuhan. Karena suara Roh Kudus harus lebih didengar dari suara hati nurani kita. Walaupun hati nurani itu minim. Mengapa saudara? Karena hati nurani itu, ya tadi saya bilang itu chip yang ditaruh di hati kita. Kami ketika dalam perjalanan membuat video klip dengan beberapa anak-anak idol. Ada seorang anak muda yang menceritakan pengalamannya. Karena bersama dengan saya dan bertiga dengan dia di mobil saya. Waktu kami bikin video klip di puncak kemarin tahun lalu. Saya bilang bagaimana tantangan kamu terberat ketika kamu menghadapi dalam dunia keartisan. Nah anak ini lagi on fire, lagi semakin mau mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Jadi kita tanya, tantangan terberat kamu apa? Dia bilang, tantangan terberat saya adalah ketika saya bangun karir dan ada orang-orang yang seperti mau sponsorin saya untuk itu tapi manfaatin saya. Jadi dia ceritakan satu kisah. Dalam perjalanan dia ketika dia ada di satu acara, di satu mall besar dan difasilitasi. Dan mall itu ada apartemen juga di dalamnya. Ketika dia selesai, dia langsung di host untuk masuk ke lift dan dibawa ke satu ruangan. Ternyata sampai di situ cukong yang membuat acara ini sudah tunggu di apartemen itu dan semua anak buahnya keluar dan tinggalkan dia. Dan dia bilang, ya, dan di dunia artis itu ya Pak Mindra lebih pengalaman lah. Tapi di dunia artis itu hal itu ya bisa lumrah gitu. Tapi anak ini menurut dia ini enggak benar. Dia doa kepada Tuhan. Ya dia bilang, dia berdoa, Tuhan gimana caranya? Orang ini maaf dia sudah mulai buka baju dan segala macam untuk dia melakukan hal yang tidak benar. Tapi ketika dia setelah berdoa dan orang ini sudah mau melakukan hal yang tidak benar kepada dia. Dia bilang gini, saya tahu bapak ini punya anak perempuan. Terus dia bilang begini, Pak, sebelum bapak lakuin yang ini, saya nggak berdaya Pak. Tapi bapak mesti bayangin, anak perempuanmu kan seusia saya juga. Kalau dilakukan, ada orang yang melakukannya kepada anak perempuanmu, kepada saya seperti ini. Kira-kira perasaan bapak gimana? Betul loh, ini anak dapat hikmat luar biasa loh. Jadi yang para bapak-bapak yang bajingan-bajingan di luar tapi bukan ada di sini. Ya, coba kalau kamu punya anak perempuan, coba pikirin gitu. Ya benar. Ini mesti kita berpikir yang wajar aja. Jadi anak ini sebetulnya sedang berbicara kepada hati nurani orang ini. Terus akhirnya dia tiba-tiba disadar gitu ya. Lu sok suci lu. Dan masalahnya yang dia bilang, Pak ini masalahnya yang mau gituin saya ini orang Kristen juga. Nah, tapi ini bukan Kristen, pasti ini. Dia pakai K, pakai bukan I. Ini Kristen. Nah saudara, jadi ya saya ketika dengar begitu ya bagus itu. Karena kalau kita lihat ya pledoi orang-orang yang mau membela diri. Ketika mereka tahu mereka benar tetapi hakim mau membenarkan yang salah mau dibenarkan dan seterusnya. Apa yang mereka itu pledoi yang dibaca yang siaran langsung kadang-kadang kita dengar apa. Mereka bilang apa? Kami percaya Pak Hakim masih punya hati nurani. Ya kan? Itu yang paling minim harusnya manusia. Karena semua manusia punya hati nurani. Nah kita sebetulnya tidak stop di level itu. Kita harus bilang gini. Kita percaya Roh Kudus akan berbicara kepada.
Harusnya saudara ketika diperlakukan tidak adil dan itu adalah anak Tuhan, saudara harus berkata, Pak saya percaya Roh Kudus akan berbicara ketika engkau jalan pulang. Ngomong dengan mantap. Karena suara Tuhan jauh lebih besar dan ketika dia berfirman, tidak ada yang bisa gagal. Amin. Nah saudara, jadi kita lihat apa yang kita percaya, hati nurani kita di waktu tertentu kita harus tahu. Dia terbatas ternyata. Roh Kudus yang harus kita dengar. Ya, Roh Kudus yang harus kita dengar. Nah, saya ceritain satu kisah. Yang saya tulis di buku saya ini, yang dibaca oleh beberapa orang di sini yang sudah membacanya. Buku ini saya tulis tahun 2023 dan selesainya 2024. Hampir 1 tahun. Karena diganggu dengan banyak agenda rapat. Tahun 2023 saya tepatnya 30 tahun dong. Dari dari 93 sampai 2023 saya full time melayani Tuhan. Jadi saya di tahun 2023 saya ambil sabat 1 bulan enggak doain orang, saya datang komsel saya hanya duduk aja. Saya 1 bulan penuh saya hanya duduk di situ. Ambil sabat. Di situ saya refleksi, tulis banyak hal di dalam buku ini. Ya. Nah di buku ini saya tulis ada satu kisah di mana ketika saya full time awal-awal. Waktu saya full time awal-awal dan saya jadi pemimpin departemen di Speed Plaza. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi karena ngembalakan orang seni itu nggak gampang. Saudara mesti bangga karena Andre mana tuh? Andre ini anak yang nurut, dari dulu sudah nurut. Tapi model kayak Andre, langka ini, limited edition gitu. Yang nggak komitmen itu yang bikin sakit kepala jauh lebih banyak. Nah, ini anak limited edition. Makanya banyak anak-anak yang lagi kaca-kaca, saya bilang, Andre ini ada yang kamu harus kembaliin, saya titip ke Palem dulu gitu. Benar saudara, ada beberapa yang saya titip ke Palem akhirnya jadi. Ya, karena Andre betul-betul benar. Nah, di tantangan-tantangan itu saya dalam hidup saya pegang beberapa prinsip. Pertama, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Jadi kalau saya bisa dipercaya, hidup saya hanya jaga itu. Harus bisa dipercaya supaya hidup ini ya baiklah, bisa dipercaya apapun. Kalau saya bisa dipercaya, akhirnya dipercaya juga. Yang kedua, kalau hidup saya jadi batu sandungan, ya mending saya tidak ada di situ. Biar orang lain terus berkembang. Jadi di waktu itulah sekitar 2-3 tahun ketika saya full time, saya datang pada salah satu pemimpin ATM dan saya katakan begini, Pak, saya mau mengundurkan diri. Karena nggak kuat, ini dulu saya belum jadi pemimpin, saya teman-teman saya baik. Tapi sekarang saya jadi penjahat, seperti jahat sekali di depan mereka. Nah daripada saya tidak jadi berkat buat mereka, mending saya mengundurkan diri. Biarkan mereka. Jadi saya tidak jadi pemimpin nggak apa-apa. Setelah saya panjang lebar, dia bilang begini, Ali, saya udah dengar suara kamu, curhat kamu, tapi saya baru tahu ya, ternyata hatimu kecil sekali. Kira-kira saudara datang ke Pak Gun, Pak Supi, curhat, apa yang saudara harapkan? Jangan lihat saya ke orang nggak mengerti. Apa yang saudara harapkan? Ya saudara bergumul, mau diarahkan, didoakan, terus ditepuk-tepuk. Ya jadi kuat nak, emang hidup gak mudah, tantangan itu ada gitu. Enggak, saya nggak digituin. Hati lu kok kecil ya. Ini tadi pagi saya nggak ngomongin. Dia bilang, ini kasus kamu ini ya. Ini Abalof satunya institusi besar yang keliru rekrut seorang seperti kamu. Bawa keliru rekrut saya. Saudara mesti tahu ya, pada masa itu saya lagi rekamannya lagi bagus-bagus. Jadi WL itu semua orang mau antri salaman gitu. Wah, terima kasih hadirat Tuhan kami rasakan. Kebanggaan itu tinggi banget gitu. Makanya saya bilang, kalau kamu sombong, hati nuranimu juga bisa nggak kedengaran. Jadi saya
merasa ini benar gitu. Bahkan ada ayatnya, kalau saya jadi batu sandungan ya jangan kamu jadi batu sandungan buat orang. Ada ayatnya, tapi itu bukan suara Roh Kudus. Jadi yang mau mundur-mundur pelayanan ini, yang tahun ini, hari ini, itu bukan suara Roh Kudus walaupun hatimu berkata mundur aja, mundur aja. Lu diomongin terus di belakang gitu, mundur aja. Dengar baik-baik ya, itu bukan suara Roh Kudus. Gitu. Jangan-jangan hatimu kecil seperti si Eli tahun 2004 ya, 20 tahun yang lalu. Hatimu kecil. Wah, pulang deh, pulang. Pulang nanti kamu 2 mingguan lagi datang ke saya. Wah, saya pulang saudara tahu. Itu kan kalau kita merasa sesuatu, kalau kita nol, nggak ada apa-apa dibilang begitu. Gampang terima, oh iya Pak, ya udah saya harus koreksi diri. Ini saya agak dalam tanda kutip, saya punya sesuatu yang dibutuhkan oleh gereja ini. Tapi saya dibilang, hati lu kecil, bisa salah rekrut. Ini kan kayak penghinaan juga gitu. Benar saudara, saya pulang, saya uring-uringan gitu ya. Ya, tapi setiap malam saya mau tidur, setiap kali saya pulang kantor, hati lu kecil. Itu kayak intimidatif banget. Intimidasi terus di hati lu kecil. Oke, tapi saya bilang, saya harus hadapi ini. 2 minggu kemudian saya datang ke penatua ini, penatua senior kita nih. Dan saya bilang, oke, saya sadar, saya akan lanjut. Saya mau hadapi tantangan. Dia bilang, nah ini poin besar. Sekarang saya mau jelasin dulu. Saya mau jelasin. Kalau kamu sebagai pemimpin hanya menampung orang-orang yang kamu sukai, yang puji, Bapak baik sekali, baju hijaunya bagus gitu ya, datang bawa makanan bagus, semuanya bagus gitu ya. Nah itu yang hati lu kecil. Karena kalau kamu hanya menampung orang-orang yang menyukai kamu, hati lu kecil. Kamu harus hatinya besar untuk nampung orang-orang yang gak suka sama kamu. Itu baru namanya hatinya besar. Nah para PKS, para pemimpin semua di sini. Karena anggota Komsel itu enggak itu. Ngomong baik-baik di depan kan, belakang ngomong lain kan. Betul atau iya? Iya. Ya udah ditolong, enggak tahu terima kasih gitu ya. Banyak. Tapi ingat, Tuhan telah menyiapkan kamu untuk punya hati besar. Supaya nampung mereka. Karena mereka belum dewasa. Ada waktunya mereka sadari bahwa itu salah. Tapi belum waktunya. Dan waktu ini adalah proses juga buat kamu. Supaya kita sadar bahwa kita perlu juga dibentuk. Bukan mereka, kita juga dibentuk. Jadi saya pikir ini masa-masa itu adalah indah. Jadi sekarang saya hadapin banyak hal, aduh gitu ya. Ya udah, ya kadang kita sekarang di Pluit ini suruh untuk itu. Pemimpin-pemimpin suruh pendeta kita berdua. Atau kadang Pak Sofian suruh kita berdiri depan jemaat keluar kayak gereja-gereja zaman dulu gitu. Ya, jemaat keluar kita salaman. Padahal kita tahu nih kemarin saya baru dapat info nih dia salamin saya senyum-senyum. Tapi dia udah ngomongin saya luar biasa di luar. Saya salaman senyum-senyum aja. Itu kenyataan bahwa manusia memang ya begitu manusia gitu. Dan kadang juga kita begitu kan. Kita jangan ngomong orang, kita juga kadang begitu kan. Jadi oleh sebab itu saudara, jadilah hati besar. Nah di kisah buku ini saya menulis banyak hal. Kebodohan saya dan kebodohan. Saya sudah sampaikan ke Pak Mindra dan dia sudah membacanya. Banyak hal yang saya tulis di buku ini. Kalau saudara mau membelinya, ini bukan untuk nanti uangnya ke saya, enggak. Kami sudah digaji. 2 buku ini saya dedikasikan untuk supporting pelayanan Song of Intimacy. Kalau saudara mau beli di luar, boleh dibeli, itu ada di situ, masih ada di situ. Ya, untuk pelayanan Song of Intimacy. Song of Intimacy program yang kita lakukan sudah upload sekitar 800-an video. Saudara tahu kalau itu satu video harganya 1,5 juta saja, itu saudara bisa hitung. Ya, padahal produksinya lebih dari itu. Ya, dan kita habiskan uang miliaran. Karena itu saya bilang, udah kebetulan saya buat buku ini biar supaya bisa jadi berkat. Saya beritahu saudara, ada satu orang yang membeli buku
dengan harga yang sangat luar biasa. Satu buku dia beli dengan harga yang luar biasa. Dan dia transfer ke rekening. Ini semua nanti kalau saudara beli, semua uangnya masuk ke rekening gereja. Enggak ke kita, ke rekening gereja. Jadi saya tahulah saudara, bahwa untuk menjadi dewasa, ingat, untuk menjadi dewasa, kadang kita harus ketemu tantangan besar terakhir kita. Untuk akhirnya kita terobos, naik ke level yang jauh lebih tinggi. Saudara siap? Ya, kadang khotbah awal tahun ini menyiapkan jemaat untuk hadapi tantangan di sepanjang tahun ini. Jadi siap gak siap? Wajib saudara siap untuk hadapi tantangan di tahun ini. Tapi tantangan besar, berkat besar juga menyertai. Katakan amin. Katakan haleluya. Nah oke, yang terakhir. Ada 2 poin yang kita harus lihat. Pertama, bagaimana agar hati nurani kita dewasa dan hati nurani kita baik. Pertama saudara, kita harus bertobat. Katakan bertobat. Kalau ada hal, kalau saudara merasa ngomong masih tinggi, sombong dan lain sebagainya. Saudara punya paradigma, bertobat aja. Ya, betapa lebihnya darah Kristus oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercatat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi hati nurani disucikan juga oleh darah Yesus. Jadi bukan hanya darah Yesus membuka jalan baru, tapi juga menyucikan hati nurani kita. Yang kedua, membangun disiplin beribadah. Ya, bangun disiplin beribadah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi saya percaya dengan terus bertobat kepada Tuhan, menyelidiki setiap malam kita izinkan roh Tuhan menyelidiki hati kita. Dan kita juga terbuka dengan koreksi. Ya, kalau saudara bimbang, tidak tahu apa yang harus saudara lakukan, datangilah para pemimpin saudara. Ya, atau pesan, Pak saya mau ketemu, tolong doakan, saya perlu suara Tuhan. Saudara tahu, suara Tuhan gak jauh-jauh kok. Kalau kita gak bisa dengar karena kita berbagai terdistract. Suara Tuhan itu bisa merupakan teguran yang keras yang seperti saya alami pada masa itu ketemu dengan penatua ATM. Tapi tadi kita ngobrol berdua sama Pak Mindra, beberapa orang. Kalau saya tidak memenangkan pertempuran itu, saya tidak pernah jadi sampai hari ini. Ada banyak orang yang ketika menghadapi fase terakhir, tantangan yang terbesar mereka, perkataan yang sangat keras, mereka justru mundur. Ya kan Pak Edi ngajarin kita, ketika menghadapi tantangan ada orang yang fight menghadapi tantangan itu. Ada orang yang freeze, bekukan tantangan itu, diamin aja. Dan yang ketiga bisa fly kan, terbang. Kemana anta beranta, enggak jelas. Pokoknya tiba-tiba dia hilang dari komsel. Tapi dia bukan orang jemaat Palang. Yang dulunya dia duduk di kelompoknya di sini, sekarang dia duduk di pojok sana. Sorry yang di pojok sana. Ya, tapi itu yang terjadi saudara. Nah mari hadapi setiap tantangan. Karena kamu gak pernah tahu. Ini adalah the last chance buat kamu. Tantangan terakhir untuk kamu akhirnya dibawa melompat ke arah yang lebih tinggi. Ya, saya percaya ada kasih karunia Tuhan. Nah sekarang yang paling terakhir, satu ayat lagi. Roma 9 ayat 1. Baca bersama saya dengan suara yang keras. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ada waktunya suaramu, hatimu menyatu dengan suara Roh Kudus. Saya waktu ketemu ayat ini, saya bilang, Tuhan, aku mau ini terjadi dalam hidupku. Suara hatiku tidak beda dengan suara Roh Kudus. Tidak ada pertentangan. Ketika suara itu datang, itu suara Tuhan. Dan sudah menjadi menyatu dengan suara Roh Kudus. Ini Paulus mengungkapkannya, satu ayat yang sederhana. Aku mengatakan kebenaran dia dalam Kristus, aku tidak berdusta. Karena hati nuraniku murni. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Doa saya, saudara tahun ini, suara hatimu diteguhkan. Dan itu adalah suara Roh Kudus. Dan suara Roh Kudus, otoritasnya pasti jauh lebih hebat
dari sekedar suara hati nuranimu. Mari semua berdiri di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Amin Tuhan. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati. Mari berseru kepada Tuhan. Kudus berkenan bagimu Yesus, bagaikan emas yang murni, bentuk aku Tuhan, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Oh, biar itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biar itu terjadi dalam umat-Mu. Katakan bersama lagu ini. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan landalah seluruh ruangan ini Tuhan. Kekudusan-Mu melanda kami Tuhan. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin Lord. Kudus berkenan bagimu Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu kalau engkau ingin, supaya suara hatimu bersaksi di dalam Roh Kudus. Roh Kudus meneguhkan setiap suara yang keluar dari hatimu. Setiap kita melewati setiap fase-fase dan tantangan besar, Allah ingin memurnikan kita. Maksudnya satu, supaya engkau naik ke level yang lebih tinggi. Maksudnya jelas, supaya engkau menjadi dewasa. Dan hanya orang dewasa yang bisa diberi makanan keras. Paulus katakan, susulah yang akan kamu mau kalau kamu masih bayi. Tapi kalau kamu sudah makin dewasa, kamu perlu makanan keras. Hari ini, ingat saudara, tinggalkan kompromi-kompromi yang merusak hubunganmu dengan Tuhan. Tinggalkan dosa
yang selama ini kamu simpan rapi tersembunyi dan mungkin tidak ada orang yang mengetahuinya. Bukalah hatimu untuk dididik, ditegur, dinasihati. Jangan terus pelihara kesombongan. Karena banyak orang memelihara kesombongan dan itu menghancurkan hidup mereka. Ingat, bapak-bapak rohanimu belum sempurna, tapi mereka berdiri buat engkau. Mereka telah berdoa kepada Tuhan dengan jujur agar segala yang baik dari Tuhan terjadi dalam hidupmu. Hormati mereka, hargai mereka di dalam nama Yesus. Karena cara itulah yang akan membuat engkau besar. Engkau akan bertumbuh dan semakin kuat di dalam jalan dan anugerahnya. Oh Jesus, haleluya. Mari berseru kepadanya. Mari berseru kepadanya. Izinkan suara rohnya bunyi di dalam hatimu. Biarkan rohnya menuntunmu. Biarkan dia mengarahkanmu. Kudus berkenan bagimu, kami milikmu Tuhan. Serupa emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang yes Lord, yes Lord. Tolong kami, tolong umatmu hari ini. Dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hatiku seperti hatimu. Bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Engkau telah mengingatkan kembali Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dewasakan iman kami ya Bapa. Karena itu menjadi kerinduan untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada kami semua. Khususnya di tempat ini Tuhan. Buat hati kami, hati nurani kami sesuai dan serta dari hati Roh Kudus yang akan memimpin kami langkah demi langkah untuk kami berjalan bersama dengan Engkau, untuk kami belajar bersama dengan Engkau Yesus, dan untuk kami berubah bersama dengan Engkau. Walaupun tantangan demi tantangan,
Proses dalam seluruh kehidupan kami yang masih ada di dunia ini Tuhan tidak gampang. Tapi Engkau Yesus berserta dengan kami. Engkau Yesus yang akan memampukan hidup kami untuk berdiri tegap. Untuk kami menjadi orang-orang yang militan di akhir zaman ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam seluruh aspek kehidupan kami. Yang akan memampukan untuk kami memiliki iman yang dewasa. Iman yang tangguh. Dan setiap tantangan dan setiap gelombang. Dan setiap apapun bentuknya dalam dunia ini. Karena kami percaya Engkau adalah batu karang kami yang kuat. Engkau batu karang kami yang kokoh. Engkau adalah kami yang akan membawa kami maju dan maju terus Tuhan. Sampai Engkau datang yang dua kali Tuhan. Buat kami Tuhan untuk menjadi hati yang taat kepada Engkau. Hati yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Yang merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kami boleh hidup serupa dengan Engkau Yesus. Membawa bagi banyak jiwa-jiwa yang terhilang untuk datang kembali kepada Engkau. Membawa orang-orang yang belum percaya kepada Engkau untuk menerima Engkau sebagai juru selamatmu secara pribadi. Dan membawa kami semua sebagai komunitas kerajaan Allah. Mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Untuk memuliakan dan mengagungkan bahwa Engkau adalah Allah kami. Dan Engkau adalah Tuhan kami. Dan Engkau adalah Raja dalam seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Kau memberkati hamba-Mu Pak Eli Kapitan Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Dari setiap karya-karya yang mereka lakukan Tuhan. Kau pakai dan berikan hikmat, kasih dan kuasa Tuhan. Oleh setiap pengembalaannya di dalam pemimpin, penetua Tuhan. Di mana Engkau mereka bekerja Tuhan. Mereka boleh melayani Tuhan. Kau memberkati dalam keluarganya, mantunya Tuhan dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap buah tangannya dihasilkan mendatangkan kebenaran, mendatangkan sukacita dan mendatangkan berkat dan bukan kutuk Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga membawa persembahan dan perpuluhan kami di hadapan Engkau Tuhan. Dengan hati yang tulus dan ikhlas Tuhan, kami memberi dengan sukacita karena Engkau telah memberkati kami juga dengan sukacita, dengan pertolongan yang dinyatakan dalam setiap hidup kami. Berkatilah Tuhan dan setiap pekerjaan kami. Berkati setiap usaha kami. Berkati dalam rumah tangga kami. Dan kami percaya melalui persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. Nama Allah dimuliakan. Pekerjaan Allah khususnya untuk Abalo Malam ini Tuhan akan dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Percayakah bahwa berkat itu datang dari Allah? Angkat tanganmu. Terimalah berkat yang Tuhan akan nyatakan dari hidup kita pada saat siang ini. Tuhan melengkapi kamu dengan segala yang baik. Untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh karena Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu dan seisi rumahmu. Diberkatilah buah pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kamu perbuat oleh karena kamu melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Bagi setiap kita yang menerima berkat, berkata amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.